Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Ketua KPK Bapak Budi Setianto telah memberikan sebuah informasi yang sangat krusial dan juga penting terkait bukti keterlibatan Hasto Kristianto dalam korupsi dan juga suap Harun Masiku. Dalam hal ini teman-teman, yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Ketua KPK menyebut ada instruksi dari Hasto Kristianto untuk memerintahkan Harun Masiku kabur dan juga merendam ini ponsel miliknya. Dari press release-nya teman-teman yang kita dapat ini dari Tribun Timur, dalam press release-nya menyebut ada Ketua KPK belak-belakan menyebut bahwa penjaga rumah aspirasi mendapat telepon langsung dari Harun Masiku ketika melarikan diri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini resmi ditahan KPK sejak Kamis 20 Februari 2025 yang ditahan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Hasto saat ini diketahui Hasto ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan korupsi Harun Masiku sejak 24 September 2024. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait update terbaru kasus suap dan korupsi Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tanpa panjang lebar teman-teman, biar lebih lengkap informasinya mending kita simak saja langsung pernyataan dari Bapak Setio Budianto yang akan langsung menerangkan informasinya untuk teman-teman semua. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Potensi KPK panggil Megawati di kasus Hasto dibalas PDIP tak ada sangkut paut. KPK mengatakan akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. KPK mengatakan bakal meminta keterangan Megawati jika penyidik KPK membutuhkan keterangan Megawati. Sesuai kebutuhan penyidikan, ujar jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto di gedung KPK, Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024. Sebagaimana catatan pemberitaan Detik.com, Megawati disebut menandatangani surat permohonan Harun Masiku dalam pergantian antar waktu PAU Caleg DPR RI ke KPU. Surat permohonan PAU itu ditandatangani Megawati dan Hasto. Mengenai hal itu, Tessa mengatakan penyidik KPK akan mendalami apakah diperlukan kesaksian Megawati. Tessa memastikan segala yang berkaitan dengan kasus itu wewenang penyidik KPK. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ, ucap Tessa. Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai peluang Megawati dipanggil KPK. Said memastikan kasus Harun Masiku ini tidak ada sangkut pautnya dengan Harun Masiku. Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP partai, kasus HM Harun Masiku ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum, ujar Said dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Dia meminta semua pihak tidak menggiring opini. Semua pihak terkait pasti bakal dipanggil. Kan dulu pas jabatan sesuai kebutuhan penyidik. Sesuai kebutuhan penyidikan. Tanggal 2020 itu Pak Arief Budiman pernah bilang Ketua KPU yang lama ada tanda tangan Pak Hasto dan Ibu Megawati di surat PAW Harun Masiku. Apakah ada pemanggilan Megawati nanti rencana? Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Ya, cukup. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tessa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024
yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini pernyataan langsung informasi yang dia sampaikan Ketua KPK Bapak Setio Budianto terkait bukti-bukti baru ini keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Berbagai bukti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua KPK ini Bapak Setio Budianto terkait instruksi Hasto Kristianto kepada Harun Masiku yang disampaikan ini kepada penjaga rumah aspirasi untuk menyuruh
Harun Masiku kabur dan juga merendam HP-nya, ini tentu menjadi salah satu bukti kunci yang bakal memperberat hukuman Hasto Kristianto. Oke teman-teman, sepertinya sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Ketua KPK yang tadi kita juga telah dengar bersama-sama. Kita bakal terus kawal ini jalannya sidang Hasto Kristianto, penyelidikan Hasto Kristianto. Apakah nanti bakal ada tersangka-tersangka baru? Tentu ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.